Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan, khususnya pada bulan Ramadan ini. Saya, Azwar Muin, pada kesempatan kali ini tertarik untuk bahas mengenai salah satu layanan yang ada di Perpustakaan Pusat Rian Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka dalam hal ini perpustakaan itu bekerja sama dengan Kubuku e-Resources melanggan koleksi-koleksi buku dan beberapa koleksi lainnya yang kita bisa menikmati tanpa kita harus datang ke perpustakaan. Nah, Perpustakaan Pusat UIN Jakarta ini mengajak Sobat Perpus UIN untuk mengakses e-book berbasis aplikasi digital library untuk menikmati beragam subjek informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk bisa menikmati layanan ini, kawan-kawan bisa download terlebih dahulu aplikasinya ya melalui link yang ada di sini. Nanti saya akan juga sertakan di bagian deskripsi pada channel ini. Kemudian tersedia juga versi desktopnya jika kalian menggunakan HP Android ya. Itu bisa juga kita mendownload di Play Store ya. Kalian bisa mencarinya dengan menggunakan kata kunci Digital Library UIN Jakarta. Atau jika kesulitan, teman-teman bisa mengirimkan email ke perpustakaan@uinjkt.ac.id. Nah, aplikasi ini sebagai informasi itu hanya diperuntukkan bagi Sivitas UIN Jakarta, jadi silahkan kalian nikmati layanan ini. Dan teman-teman juga sebelum nantinya akan registrasi, siapkan KTM Anda karena nanti akan diverifikasi. Kemudian pada saat mengisikan email, Anda pastikan memasukkan alamat email yang menggunakan uinjkt.ac.id. Tentu saja kalian, para mahasiswa atau para dosen, tentu sudah memiliki email UIN-JKT tersebut. Dan setelah nanti registrasi, pastikan nanti cek email karena kita akan melakukan proses aktivasi dan menunggu hasil verifikasi dari layanan koleksi perpustakaan digital tersebut. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada kendala-kendala teknis, kawan-kawan nanti bisa mengklik link ini, nanti juga saya akan sertakan di deskripsi, karena nantinya kalau kita klik link ini nanti akan masuk ke alamat atau nomor WhatsApp staf atau pustakawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan kemudian siap membantu kita. Begitu juga kalau kita mengalami kendala-kendala aktivasi ataupun kendala-kendala di dalam memanfaatkan koleksi tersebut. Baik, kita langsung saja praktek teman-teman. Kita coba download terlebih dahulu ya. Kita download terlebih dahulu aplikasinya. Silakan teman-teman buka. Alamatnya ada di https://kubuku.id, download, kemudian ada garing lontar. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Jika kalian menggunakan komputer PC atau laptop, silakan kalian klik versi Windows. Ya. Nah, nanti di sini kita download, lumayan juga ya, filenya ada sekitar 117 MB. Kemudian kalau teman-teman nanti ingin menggunakan versi Android-nya, silakan diklik versi Android. Maka nanti akan menuju ke
Play Store ya, Google Play Digital Library UIN Jakarta. Kalau menggunakan handphone, teman-teman nanti bisa mencarinya di Play Store. Nah, di Play Store itu teman-teman masukkan saja kata kuncinya Digital Library UIN Jakarta. Kemudian silakan di install ya. Jika sudah selesai, teman-teman nanti bisa melihat tampilannya seperti yang ini ya. Library. Tentu saja akan muncul logo dari kampus kita. Oke, kita tutup dulu. Kita tutup. Nah, setelah kita selesai mendownload, maka di bagian download nanti akan muncul file yang bernama setup. Ya, ukurannya kurang lebih sekitar 120 MB. Silakan kawan-kawan klik 2 kali, kemudian klik next, lalu klik install. Lalu klik finish. Cukup cepat ya teman-teman ya, tergantung dari spek komputer kalian. Nah, jika tampil seperti ini, karena kawan-kawan pertama kali baru saja akan menggunakannya, maka teman-teman belum bisa login karena belum registrasi. Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah silahkan klik daftar di sini ya, karena kita kan belum memiliki akun. Silahkan klik daftar di sini. Kawan-kawan diminta untuk mengisi form, mengisi data sesuai dengan data yang kalian miliki. Ini sebagai contoh saja ya. Nama, isikan nama lengkap Anda ya, sesuai dengan data KTM kalian tentunya teman-teman ya. Kemudian jenis kelamin, lalu masukkan email Anda, dalam hal ini email yang UIN Jakarta. Ingat kawan-kawan, jangan menggunakan email yang lain selain email yang menggunakan afiliasi uinjkt.ac.id. Kalau Anda belum memiliki email UIN JKT, maka hubungi pihak STIP Anda dengan melakukan request layanan untuk email uinjkt.ac.id tersebut. Lalu masukkan juga nomor handphone Anda ya, silakan dimasukkan. Kemudian buatkan kata sandi Anda ya. Ini minimal 8 karakter. Ada huruf besarnya, huruf kecilnya, kemudian juga ada angka ya, teman-teman. Silakan dibuat kata sandinya. Ya, nanti diulangi kembali kata sandi tersebut. Setelah selesai, silakan klik tombol kirim ya. Tombol kirim. Ini saya belum selesaikan, tapi ini tentu saja silakan kalian sesuaikan dengan data kalian. Kalau nantinya diminta untuk memasukkan bukti berupa KTM ya atau KTP, silahkan kalian sertakan KTM tersebut atau KTP tersebut. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu setelah itu kita buka email ya, kita buka email. Nanti teman-teman akan menerima notifikasi, nanti teman-teman dicek saja jika tidak masuk di kotak masuk, kemungkinan besar masuk di spam. Jadi teman-teman bisa dilihat di situ. Nah, sebagai contoh, di sini saya mendapatkan email dari masari@kubukumel.com ya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa diklik aktivasi. Klik aktivasi. Klik aktivasi, kemudian teman-teman juga menunggu email balasan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini perpustakaan.
yang mana nanti di situ akan dinyatakan bahwa selamat, akun Anda telah diaktifasi. Jadi kita juga harus menunggu ya aktivasi dari perpustakaan. Namun sekali lagi jika Anda mengalami kesulitan, jangan lupa untuk WA mereka. Di sini kita bisa klik saja linknya ya untuk berkontak atau menghubungi pihak perpustakaan. Nanti linknya juga ini akan saya berikan ya kepada. Klik saja continue to chat. Use WhatsApp web ya. Silakan sampaikan keluhan Anda ya atau kebutuhan Anda. Insya Allah pustakawan akan usaha menjawab atau membantu terhadap kendala-kendala yang kalian hadapi. Setelah aplikasi digital library-nya diaktifasi, maka teman-teman sudah bisa mengakses. Silahkan masukkan emailnya dan password. Oke, nah tampilannya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selamat membaca. Di sini kita berhasil masuk ke library dari UIN Jakarta. Di sini ada kategori pilihan, teman-teman bisa masuk berdasarkan kategori yang ada atau kategori berdasarkan subjek bukunya ya. Ini teman-teman ada buku ya. Kalau buku ini nanti di bawahnya ada beragam kategori, kemudian ada juga jurnal. Jurnalnya masih cukup terbatas ya, bidang kesehatan. Kemudian majalah juga ada, Markbiz. Ya, silakan teman-teman ini buat hiburan-hiburan ya, bacaan-bacaan hiburan. Kemudian ada juga proceeding ya. Oke, tapi di sini yang paling dominan adalah dari buku ya, dari. Oke. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini apa ya? Bisa melihat satu persatu ya, berdasarkan kategorinya. Misalnya di sini ada filsafat ya, di sini ada cover, ada judul. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat ada stok 3 dari 3. Ini artinya ada 3 koleksi dan belum ada sama sekali yang membacanya ya, belum ada sama sekali yang membacanya, dan teman-teman bisa memanfaatkan koleksi tersebut untuk teman-teman baca ya. Jadi kita coba ya. Ini kalau mau ingin melihat selengkapnya, silakan diklik saja selengkapnya. Kita bisa melihat satu persatu buku-buku tersebut. Cukup banyak tentunya ya teman-teman ya. Oke, begitu juga di bagian bawahnya ada novel, teknik dan arsitektur, sosial, komputer, ekonomi, ya, matematika dan sains, kesehatan, pertanian, pendidikan, manajemen, bahasa dan sastra, hukum, agama, dan sebagainya. Nah, ini cukup banyak teman-teman ya, sejarah, metodologi penelitian, ya. Kita bisa melihat satu persatu. Bisa juga dengan cara kita menggunakan kata kunci. Nah, ini kata kunci, teman-teman bisa akses di bagian atas ya. Kata kuncinya, sebagai contoh, saya tertarik ingin mencari mengenai perpustakaan digital ya. Saya tertarik mencari buku ini. Saya klik, saya klik enter. Kemudian di sini akan muncul koleksi dengan kata kunci perpustakaan digital. Wah, ini ternyata cuma satu aja ya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan pencarian kalimat ya. Kalau pencarian kalimat ini artinya kita mencari frase tertentu ya. Kata-kata atau istilah-istilah yang kita butuhkan yang tidak harus selalu muncul pada judul, tetapi pada isi teks dari koleksi tersebut. Ya. Ini karena terlalu sempit ya, jadi saya coba masukkan aja kata kunci perpustakaan aja. Mungkin
lebih umum ya, akan muncul lebih banyak. Alhamdulillah cukup banyak juga ya kata kunci perpustakaan teman-teman. Di sini ada tentang sumber informasi, ada tentang apa budaya kerja pustakawan ya, profesi pustakawan dan sebagainya ya. Lumayan teman-teman ya, silakan kalian manfaatkan. Nah, juga ada manajemen kearsipan seterusnya. Kita coba kata kunci yang lain misalnya eh, apa ya? Metodologi penelitian. Nah, ini kawan-kawan yang lagi skripsi ya, yang lagi skripsi tentu saja membutuhkan buku-buku metodologi penelitian. Akan kita coba akses. Nah, ini cukup banyak teman-teman ya bukunya, dan sepertinya bukunya masih masih ini ya, masih cukup tersedia di rak karena di sini stoknya 3 dari 3 ya. Ada sih contoh yang ini ya, stok 0 dari 1, ini berarti bukunya udah nggak bisa dibaca nih teman. Nggak bisa dibaca kan karena dia sedang dipinjam oleh pemustaka ya yang lain. Jadi pastikan teman-teman memahami ya, ini stok ini artinya ada 3 buku dan masih tersedia 3 ya untuk kemudian siap untuk dibaca. Oke, saya akan memberikan contoh salah satu buku yang saya tertarik untuk membacanya. Nah, ini dia nih, Studi Literatur dengan Bibliometrika ya. Saya tertarik, wah ini bukunya cuma satu ya. Dan alhamdulillah belum ada sama sekali yang membacanya, jadi saya bisa klik klik buku ini, kemudian sebenarnya sih kita bisa langsung baca ya. Saya bisa klik baca ya, tapi saya lebih tertarik untuk meminjamnya saja ya. Saya bisa pinjam, jadi peminjaman buku ini berhasil dan kita bisa baca melalui menu rak pinjam. Jadi kalau dipinjam itu berarti buku ini menjadi hak kita ya selama beberapa hari, kalau tidak salah sih 1 minggu ya kita bisa meminjamnya. Tapi nanti teman-teman bisa bertanya saja kepada pustakawannya, ini bisa berapa lama kita pinjam. Nah, di bagian atas ini teman-teman saya klik rak pinjam. Ya. Kemudian melalui rak pinjam ini saya kemudian membacanya. Jadi saya punya waktu selama buku ini selama yang dimungkinkan ya, selama dengan waktu yang tersedia saya bisa mengakses buku ini. Jadi manfaatkan dengan baik. Dan kelebihan dari aplikasi ini teman-teman nggak usah merasa khawatir terlambat mengembalikannya lalu kemudian kena denda, karena secara otomatis ketika waktunya sudah habis buku ini akan dikembalikan secara otomatis oleh sistem teman. Jadi nggak usah merasa khawatir. Dan setelah itu nanti teman-teman bisa meminjamnya kembali. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa bacanya. Kawan-kawan bisa memperbesar ya. Perbesar jika memang diperlukan. Ya. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan beberapa fitur yang ada di bawah ya. Di bawah ini teman-teman bisa memanfaatkannya ketika membaca buku ini. Misalnya saja ya, saya tertarik untuk memberikan highlight. Ini saya bisa highlight beberapa kata yang penting ya. Oke. Ini mirip seperti buku yang kita beri highlight stabilo ya di buku fisik yang kita miliki di rumah ya. Kemudian kita juga bisa memberikan catatan ya. Misalnya saja kata Google Scholar ini saya beri catatan ya. Catatan. Ini bisa saya berikan catatan. Suatu waktu nanti saya bisa membuka catatan ini. Seperti itu teman-teman ya.
atau memberikan stride ya, memberikan atau menggambar. Kita juga bisa mendelete catatan-catatan tersebut atau coretan-coretan kita. Kita juga bisa memberikan annotation ya, annotation. Oke. Kita juga bisa memberikan citation ya, citation misalnya kita ingin menggunakan APA style ya, klik OK, nanti teman-teman bisa mengambil stylenya ini ketika kita membuat makalah. Kita bisa manfaatkan citationnya ya, silahkan disalin lalu di impor misalnya, lalu diambil menggunakan manajemen referensi. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Cukup simpel ya teman-teman. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas ya teman-teman untuk silahkan daftar di aplikasi ini, kemudian silahkan pinjamlah berapa buku ya yang ada di perpustakaan ini, kemudian jangan lupa membacanya dan memberikan catatan-catatan terhadap kata-kata atau istilah-istilah yang kemudian kalian temukan di dalam bacaan tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi